Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan orang Indonesia yang ada di Philadelphia. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Ya, kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Saya mau katakan, waktu Bapak Ibu terjaga pagi hari tadi, Bapak Ibu terbangun, Bapak Ibu mendapatkan, Bapak Ibu masih bisa bernafas, dan kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan, bisa duduk bersama-sama, memuji, menyembah, dan kemudian bersekutu bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Oleh karenanya biarlah kita terus bersyukur dan kita terus punya hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, izinkan saya memperkenalkan nama saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Odi, ya. Saya punya marga, di sini banyak orang Batak dan juga orang Manado, ya, dan juga orang Chinese. Kita punya nama bapak kita, ya. Marga saya unik, sama lagi, saudara. Ya, dari dahulu sekarang dan selamanya tetap sama lagi, saudara. Seperti ini, saudara. Ya. Saya ingat Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, tetap sama. Ya, saya tetap sama lagi, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya melayani. Ada yang dari Kota Malang sini? Ada? Oh, ibu dari mana? Bapak dari mana? Puji Tuhan, kami mengembalakan di Malang, ya, di daerah Belimbing, Bapak. Ya, puji Tuhan, dan juga di Semarang. Ya, tadi istri saya yang sudah menyaksikan sebuah kebaikan Tuhan melalui pujian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai hari ini saya bersama dengan istri bisa datang ke Amerika, semua karena anugerah Tuhan. Nama saya panggilannya Odi, tapi nama aslinya Halmordi. Ya, Halmordi itu Halmahera Morotai Daeo Indonesia. Kalau ini panjang, saudara. Haleluya. Saya orang Indonesia asli. Karena Yesus cinta Indonesia. Yesus cinta segala bangsa. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup di era Pentakosta ketiga. Saya mau katakan, kita sedang berjalan di atas mujizat Tuhan. Kita sedang berjalan di kedahsyatan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di era Pentakosta ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa. Dan saya mau bilang, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya mau katakan, saudara, jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, engkau juga akan dipakai Tuhan dalam kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang, Bapak Ibu datang ke Amerika bukan hanya rencana manusia, tapi ada rencana Tuhan buat Bapak Ibu memberi dampak, impact buat orang di sekitar Bapak Ibu, ya, sehingga mereka boleh melihat Yesus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karenanya setiap apa yang Tuhan buat dan kerjakan buat kita, Dia punya rencana yang indah dan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu tema. Waktu kemarin di Azusa Street Prayer Tower, ya, seorang hamba Tuhan, Pastor Tim Hill, berkata begini, hari-hari ini biar engkau menyampaikan Yesus Tuhanmu, menyampaikan kabar sukacita dari Yesus. Apa yang Yesus buat engkau. Mungkin mukjizat, mungkin semua hal yang baik dan kasih Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya memberi tema, boleh? Silakan ditampilkan. Ya, saya punya. Berjalan di atas kemustahilan. Saya pikir di sana kemarin. Iya, baik. Jadi kita sedang berjalan di atas mukjizat dan kedahsyatan Tuhan. Nah, dengan apa yang kita akan bahas hari ini, saya berdoa bahwa saudara menyadari saudara sedang dibawa Tuhan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sekalipun tadi Ibu Gembala berdoa
tentang keadaan Amerika. Ya, tentang keadaan Amerika. Karena saudara hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Bisa? Iya, ini dia. Ya. Mari kita baca dengan iman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Siap baca? Dan kemudian bilang begini, terjadi buat aku. Terjadi buat aku, katakan amin. Saya mau bilang, apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun masalahmu, saya mau katakan, Yesus sanggup membuat mukjizat dan melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidupmu dan dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Mari baca dengan iman, saudara. 1, 2, 3. Berjalan di atas kemustahilan. Sekali lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Berjalan di atas kemustahilan. Haleluya. Kita sudah baca dengan iman. Tapi saya melihat banyak orang percaya. Justru ketika pergumulan, persoalan, masalah terjadi, mereka tidak berjalan di atas kemustahilan. Tapi mereka justru ada di bawah kemustahilan. Tapi saya percaya jemaat Philadelphia yang digembalakan oleh Pak Beni adalah orang-orang yang berjalan di atas kemustahilan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara tentang kemustahilan. Yesus kita jago, saudara. Hebat, dahsyat dalam melakukan hal yang mustahil. Yesus kita pakarnya, Bapak Ibu. Yesus kita luar biasa dalam melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Tapi buat Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan yes. Yes. Haleluya. Oh, saya bergairah nih datang dari Jakarta dengan yesnya Bapak Ibu. Katakan yes. Haleluya. Saudara bisa lihat gambar yang ada di bawah judul berjalan di atas kemustahilan. Tadi saya bilang, Yesus kita adalah Yesus yang sanggup dan Yesus yang luar biasa dalam melakukan hal-hal yang mustahil. Saya boleh minta aja. Saya pegang apa ini? Yang pertama, tanda mukjizat yang dilakukan Yesus. Air menjadi anggur. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, air tawar yang kita minum nggak ada rasa apa-apa. Tapi waktu Yesus diundang dalam perkawinan Kana, Yesus buat mukjizat pertama kali dengan mengubah air menjadi anggur. Saudara tahu apa peristiwanya? Waktu itu satu keluarga Yahudi, mereka sedang membuat hajatan, perkawinan, saudara. Buat orang Yahudi, tradisi daripada orang Yahudi, ketika mereka mengadakan perkawinan dan kemudian anggur habis, saya mau bilang, itu akan membuat aib, akan membuat cibiran dari keluarga-keluarga yang lain. Karena buat mereka anggur adalah status. Dan saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu keluarga ini mengadakan perjamuan, mengadakan satu sukacita perkawinan dari salah satu keluarga mereka, anak mereka, undangan yang datang, saudara, itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir adalah orang-orang yang dianggap orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dan berpengaruh di masyarakat. Jadi artinya, keluarga ini harus mempersembahkan anggur yang terbaik, yang terakhir. Tapi pada kenyataannya, anggur habis. Saya harus berdiri di sini aja ya, supaya enggak itu ya. Enggak apa-apa ya. Anggur habis dan membuat aib, akan menjadi cibiran buat keluarga-keluarga yang di sekitarnya. Tapi puji Tuhan, Yesus hadir. Yesus hadir dalam rumah tangga itu.
Sekalipun waktu itu Yesus belum waktunya untuk buat mukjizat. Tapi karena ibunya Maria, rupanya setelah saya pelajari beberapa tafsiran mengatakan bahwa yang mengadakan pesta perkawinan adalah keluarga dari Ibu Maria. Artinya kalau misalnya keluarga ini sampai kemudian tidak menyediakan anggur yang terbaik dan menjadi aib, otomatis keluarga Maria juga terkena dampaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Maria menyampaikan bahwa keluarga sedang mengalami kegalauan, mengalami kecemasan. Puji Tuhan, Yesus hadir dalam keluarga ini. Dari firman Tuhan tentang air menjadi anggur, saya mau katakan Yesus care dengan perkawinan. Yesus care dengan rumah tangga. Yesus care dengan hubungan suami istri. Yesus rindu memberikan anggur yang manis dalam keluarga-keluarga Bapak Ibu. Engkau harus hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Sehingga kau melihat, sekalipun mungkin kau sedang melihat dan sedang menghadapi resesi yang tadi didoakan oleh Ibu. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, saya mengatakan, bersama dengan Tuhan Yesus, engkau akan melihat mukjizat dan kedahsyatan datang dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Yesus buat anggur. Saudara bisa bayangkan air putih menjadi anggur. Di Indonesia peristiwa mukjizat air menjadi anggur pernah terjadi. Di mana saudara? Di Soe, NTT. Peristiwa itu tahun 1966. Peristiwa itu antara 65 sama 66 PKI. Ya. Tuhan melawat kota Soe di NTT dari Kupang naik ke atas. Dan saya datang ke tempat itu. Kemudian dari saksi-saksi yang pernah menyaksikan air menjadi anggur, ada sisa-sisanya, saudara. Jadi mereka ambil dari air pancuran, saudara, dan kemudian mereka tampung dalam satu wadah, dan kemudian mereka doakan karena mereka mau mengadakan perjamuan kudus. Dan mukjizat terjadi, saudara. Air tawar menjadi anggur. Rasanya anggur manis. Saya nggak tahu apakah warnanya berubah menjadi merah. Karena biasanya kita kalau sudah bicara tentang anggur, ya, red wine. Ya. Tapi bisa saja warnanya tidak berubah, tapi rasanya rasa anggur. Saya mau bilang, tidak ada satu manusia yang sanggup membuat air menjadi anggur. Hanya Yesus Tuhan kita. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Hadirkan Yesus dalam keluargamu. Maka engkau akan lihat ada tuntunan tangan Tuhan yang menyertai rumah tanggamu. Istri, suami, dan anak-anakmu, bahkan pekerjaan dan bisnismu, Tuhan akan sertai dan berkati. Sekalipun dalam masa-masa resesi ini, ada tangan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kemudian buat anak kita, saudara. Katakan yes. Katakan yes. Engkau harus hadirkan Yesus dalam hidupmu, saudara. Bicara anggur, air menjadi anggur. Yesus care dengan rumah tangga. Dia care dengan suami, dia care dengan istri, dia care dengan anak-anak. Saya punya teman-teman hamba-hamba Tuhan. Di beberapa state yang lain saya nggak perlu sebutkan. Hamba Tuhan, saudara. Tapi anak-anaknya mulai menjauh dari gereja. Saya tahu pergaulan di Amerika. Kalau saudara nggak hati-hati, saya mau bilang, anak adalah masa depan saudara. Anak adalah ahli waris saudara. Bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus memang tidak mudah. Tapi kalau engkau hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu, dan engkau berkata, Tuhan, tuntun keluargaku, tuntun anak-anakku, maka Tuhan akan tuntun anak-anakku menjadi anak-anak yang menghormati orang tua,
dan menghormati Tuhan Yesus. Kami punya 2 anak laki-laki, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu istri saya mengandung, saya mulai berbicara di perut istri saya. Saya bilang, nak, kamu akan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Kamu akan menjadi anak yang menghormati orang tua. Dan menjadi orang yang mengasihi sesama. Mereka, saudara, mereka melayani Tuhan di gereja. Sebagai pemusik, sebagai seorang worshiper, yang satu pemain keyboard, yang satu pemain drum. Betapa mereka mengasihi Tuhan. Kami mengembalakan di Malang dan Semarang. Dari tahun 2020, saudara, Indonesia oleh Presiden Jokowi COVID dinyatakan masuk ke Indonesia. Saudara? Ya. Cuma di bulan Mei, karena itu Mei sampai Juni kami tidak online, tidak onsite masuk. Tapi setelah itu kami onsite sampai tahun 2020. Kami pergi pulang dari Jakarta ke Semarang, ke Malang. Sampai hari ini kami ada di Amerika. Semua karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat anak kita. Haleluya. Engkau harus hadirkan keluarga di tangan Tuhan Yesus. Engkau harus hadirkan suami, istrimu dan anak-anakmu dalam tangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Sehingga anggur dalam rumah tanggamu selalu manis. Selalu manis. Persoalan pergumulan boleh ada. Tapi karena engkau hadirkan Yesus, engkau berkata, Yesusku lebih besar daripada masalah. Yesusku lebih besar daripada persoalanku. Karena Yesus yang menolong aku. Bilang sama kiri kanan. Keluargamu disertai Tuhan Yesus. Bilang sama kiri kanan. Ayo saudara bilang sambil tos saudara. Sambil tos. Keluargamu disertai Tuhan Yesus. Katakan yes. Yes. Haleluya. Saudara, gambar berikutnya, Bapak Ibu bisa nebak apa gambar apa? Yang di tengah, Siapa? Alkitab berkata Lazarus sudah mati dan sudah di dalam kubur 4 hari. Saya mau bilang, kalau bukan Yesus, tidak ada satupun yang sanggup membangkitkan orang mati. Lazarus sudah 4 mati dalam kubur, 4 hari mati di dalam kubur. Saya mau katakan, kalau 4 hari tidak, kira-kira tubuhnya mulai bagaimana? Mulai membusuk sudah. Saya bayangkan, biasanya orang mati itu dilihat dan jantungnya berhenti dan kemudian juga otak. Betul saudara ya? Lazarus mati saudara. Seluruh organ tubuhnya semuanya berhenti. Peredaran darahnya semuanya berhenti. 4 hari dia di dalam kubur. Saya nggak bisa bayangkan ya, seorang yang tergeletak, tidak berdaya, sudah 4 hari busuk di dalam kubur, dan kemudian Yesus berdiri. Nanti Bapak Ibu baca tentang Lazarus. Yesus berdiri di depan pintu kubur dan Yesus berteriak, Lazarus, bangkit dan keluarlah. Saya nggak bisa bayangkan karena Lazarus dikafani saudara seperti pocong saudara. Seperti pocong saudara. Orang Yahudi ketika mereka mati tidak pakai peti saudara, dikafani. Sama dengan saudara kita yang muslim dikafani. Jadi orang-orang muslim copy paste dari orang-orang Yahudi. Saudara, Yesus berkata, Lazarus bangkit. Keluar. Maka Lazarus keluar. Mungkin engkau sedang mengalami satu keadaan secara rohani, antara mati, hidup, mati, hidup. Datang ke gereja, rasanya
Aduh, berat. Mau datang ke gereja hitung-hitungan. Dan engkau rasanya waktu berdoa, enggak ada rasa hadirat Tuhan. Jiwamu kosong, jiwamu kering. Saya mau katakan, datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan memberikan kehidupan roh dan jiwamu. Sehingga kau menjadi orang Kristen yang bergairah. Menjadi orang Kristen yang selalu menanti-nantikan setiap ibadah. Katakan amin. Waktu engkau datang, engkau tahu persis hari Minggu, jam 10, engkau datang dengan roh yang menyala-nyala dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Engkau tidak terlambat datang. Karena engkau punya kerinduan akan Tuhan. Bukan karena hamba Tuhan. Karena Yesus hadir. Firman Tuhan berkata begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saya mau bilang, Yesus hadir dalam ibadah ini. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang saudara perlukan? Apa yang saudara perlukan? Engkau tepat ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Karena Tuhan tahu persis pergumulan masalah persoalan yang kau hadapi. Dan Dia sanggup memberikan jalan keluar. Dia sanggup memberikan mukjizat buat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lazarus yang mati 4 hari dihidupkan. Yesus adalah Allah yang hebat dalam melakukan hal-hal yang mustahil. Katakan amin. Boleh kasih C? C. Saya tahu pujian ini juga sudah menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita puji Tuhan. Saya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan iman katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya Bapa, ini aku harapmu, pakaikanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pujian ini mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah memang benar hatimu seperti itu? Saya berdoa, jemaat di gereja ini hatinya selalu cinta Yesus. Selalu rindu akan Tuhan Yesus. Sehingga engkau datang beribadah dengan roh yang menyala-nyala, roh yang bergairah, selalu ingin memuji, menyenangkan hati Tuhan. Baik engkau yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Saya mau bilang, sebelum saudara cinta Yesus, Yesus sudah cinta saudara. Yesus terlebih dahulu cinta saudara. Cintanya nggak perlu diuji, saudara. Cintanya buat saudara, ya dan amin. Cintanya luar biasa buat saudara. Sekalipun mungkin kita tidak setia, kita sering mengalami kelemahan iman, Dia tetap cinta saudara. Dia tetap menganggap saudara sebagai anak-anaknya. Katakan amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita,
kita mau bilang, aku mau tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, Lazarus. Dan kemudian gambar berikutnya saudara. Yesus tengadahkan tangannya ke surga. Dia tengadahkan wajahnya ke Bapaknya. Dia mengucap syukur dengan 5 roti. Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Dia bersyukur. Kadang-kala kita nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita lebih sering bersungut-sungut. Berkat luar biasa Tuhan sudah berikan buat kita, masih kurang. Kita berpikir bahwa berkat uang dan materi adalah segala-galanya. Saya mau bilang, puji Tuhan. Tapi saya mau bilang, engkau boleh punya uang banyak. Tapi kalau nafasmu berhenti, percuma saudara. Kalau engkau sakit, percuma saudara. Kadang-kadang kita lupa bahwa berkat yang terindah dan terbaik adalah ketika kita diizinkan masih bernafas dan kemudian kita sehat. Kita sehat, kita bisa ke gereja. Itu anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara diberkati dengan finance, keuangan yang luar biasa, puji Tuhan. Tetap bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena engkau yang memberkati aku. Jadi ketika badai silih berganti dalam hidupmu, engkau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dia bersyukur saudara. Dari 5 roti, 2 ikan. Alkitab berkata, dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dan kemudian dikatakan sisanya berapa? 12 bakul. Kalau di Manado saudara bisa habis semuanya saudara. Apalagi di Tanah Karo habis semuanya. Ya, enggak ada sisa buat orang Manado. Babungkus. Budaya babungkus kalau di sini enggak ada saudara. Di sana sini banyak saudara. Haleluya. Saya bayangkan kalau Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di Manado. Oh saudara, minta ampun saudara. Ya. Itu roti keranjang-keranjangnya di bawah saudara. Di Tuhan diadakan di Israel saudara. Makanya tetap ada 12 batu. 5.000 orang laki-laki diberi makan. Kalau kita hitung dengan wanita dan laki dan anak-anak, saya bisa bayangkan mungkin 9.000. 5 roti, 2 ikan. Dia bersyukur. Saya nggak bisa bayangkan saudara, dari 5 roti itu, wah terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Sampai 5.000 plus dengan wanita dan anak-anak dikasih makan puas saudara. Sampai 12 batu tersisa. Saya mau bilang, kalau Tuhan hadir dalam keluarga dan rumah tangga, resesi, krisis ekonomi, engkau tetap survive. Karena Tuhan bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan yes. Aku percaya. Terjadilah sesuai dengan imanmu saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Matius 14 saudara. Sebelum baca Matius 14, boleh saya bersaksi ya? Haleluya. Siapkan ya Alkitab saudara. Kita baca Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 ya. Ya, siapkan. Saya mau bersaksi. Ya, saya merupakan tim daripada Healing Movement Bapak Rohani kita. Pendeta Dr. Insinyur Niko, ya, KKR ke provinsi-provinsi, ke desa-desa, desa kota, ya, dan kemudian saya adalah state manager. Jadi kalau misalnya Pak Niko KKR ada panggung, nah sayalah yang bagian panggungnya saudara. Saya ingat waktu itu
di Mojokerto. Ada yang dari Jawa Timur, Mojokerto? Tahu? Ya. Di Mojokerto KKR Pak Niko, saudara. Ya. Ibadah KKR mulai jam 5. Tapi jam 3 kita sudah siap-siap semua, jemaat sudah mulai datang. Ada seorang, kalau saya bilang ibu sudah terlalu tua, seorang nenek, saudara. Sama cucunya. Datang dengan cucunya, saudara. Ya, menghampiri saya. Saya cukup terkejut, saudara. Dan kemudian nenek ini minta doakan cucunya. Apa yang terjadi, saudara? Cucunya bisu dan tuli. Ya, jadi bisu dan tuli. Saya orang yang bekerja secara teknis. Tiba-tiba datang nenek ini dengan cucunya tuli dan bisu. Minta didoakan. Runtuh iman saya hari itu, saudara. Ya, runtuh. Saya pikir begini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan bikin orang yang pusing aja Tuhan. Didoakan selesai nggak ketahuan sembuh dan tidaknya, kan saudara. Ini bisu dan tuli. Anak ini umur 15-an, 12-15 saudara. Ngomong, pokoknya bisu. Jujur saudara, saya antara berperang melawan diri saya, berdoa atau tidak. Tapi kemudian Tuhan gerakkan saya berdoa. Saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak terjadi apa-apa. Makin frustasi saudara. Saya mulai tusuk telinganya, dan kemudian dua tangan saya bilang, dalam nama Yesus, dalam gitu aja. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Sampai kemudian Tuhan beri hikmat saya. Mulai teriakan Yesus di telinga. Saya mulai teriakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya nggak tahu, mungkin udah 1000 kali saya nggak mau tahu. Yang penting saya teriak terus sampai kemudian mukjizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba telinganya mulai terbuka dan mulutnya mulai terbuka. Dan kemudian kata pertama dia mulai bilang, itu. Ya, dia mulai terus saya bilang, Yesus aja, Yesus buat mukjizat. Mulai jelas, Yesus. Sampai kemudian dia mulai jelas berkata, Yesus. Mukjizat Allah terjadi buat anak ini. Berikan tepuk tangan buat anak kita. Katakan haleluya. Saudara, ini kasih Tuhan, orang-orang yang sakit dibawa ke panggung dan kemudian dia bersaksi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia lebih jelas lagi bicara. Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Kesembuhan terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mau bilang, Yesus sanggup melakukan hal-hal yang besar. Yesus sanggup melakukan hal-hal yang bagi manusia, bagi logika, nggak mungkin menjadi mungkin, saudara. Katakan amin. Mari kita buka Matius 14 ayat 22, ya. Haleluya. Ya, gambarnya tetap di situ saja. Saya bacakan buat Bapak Ibu, dengar dan simak baik-baik. Judulnya di Alkitab saudara, Yesus berjalan di atas air. Betul saudara? Ya. Saudara lihat dari tema saja, dari judul saja, kita sudah menangkap bahwa Yesus dia berjalan di atas kemustahilan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun. Dia berjalan di atas air. Firman Tuhan berkata begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari perahu, dari depan perahu dan kemudian menggoncangkan perahu. Nah, saudara bisa lihat dari gambar itu ya, angin itu bertiup dari depan kapal ya, dan kemudian menghantam kapal itu sampai mundur sekian mil, saudara. Ya, mereka menuju ke Kapernaum, tapi karena angin sakal sampai mereka mundur
sekian mil ke desa yang lain. Ya, ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu, itu hantu, itu hantu." Lalu berteriak karena takut. Ya, ayat 28, 27 maaf. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ya, Petrus, saudara, muridnya dengan spontan berkata, "Kalau memang Engkau Yesus, suruh aku berjalan." Yesus menjawab, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di atas, yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Katakan amin. Sudah kasih Tuhan. Dari ayat 22 dikatakan Yesus menyuruh pulang orang yang mengikuti dia. Ya. Saudara bisa lihat di ayat 13, Yesus baru memberi mukjizat, baru membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang. Ya. Dan kemudian hari mulai senja, hampir malam, Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pulang. Kenapa Yesus menyuruh orang-orang banyak pulang? Di dalam Yohanes 6 ayat 16-21, karena orang-orang ini mereka mengalami mukjizat, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, sehingga mereka mulai tertarik untuk mengangkat Yesus menjadi raja. Yesus tahu persis bahwa itu bukan kehendak Bapaknya. Oleh karenanya dia suruh pulang orang-orang banyak. Tapi kemudian dia juga suruh supaya murid-muridnya mulai naik ke perahu. Dia menyendiri, dia bersyukur dengan apa yang dia sudah alami, mukjizat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu? Tidak bersama-sama dengan dia. Di dalam Markus 6 ayat 52 dikatakan setelah mukjizat roti, para murid rupanya tidak membuat mereka percaya, membuat mereka bergairah melihat mukjizat. Tetapi dikatakan mereka tidak mengerti dan bakal menjadi degil. Artinya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tidak membuat mereka menjadi orang yang bergairah dan kemudian mereka hidup dalam mukjizat Tuhan. Tapi justru membuat mereka degil. Dalam bahasa Yunani ditutupi dengan logika manusia, ditutupi dengan semua pikiran-pikiran yang hanya terbatas. Sebagai kasih Tuhan, Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya, mereka tidak terlalu percaya dengan apa yang dia buat dalam mukjizat 5 roti 2 ikan. Maka Yesus menguji mereka naik ke perahu, ditinggalkan dari petang sampai pagi. Belum bisa bayangkan perahu diombang-ambingkan. Dan kemudian Yesus menghampiri mereka. Saya nggak bisa berpikir bahwa ketika mereka melihat mukjizat, mereka tidak mengenal Tuhan. 5 roti 2 ikan dengan begitu banyak orang tidak membuat mereka cukup mengenal Yesus, guru, rabi, dan Tuhan mereka. Sampai Yesus menguji mereka dengan gelombang naik perahu. Angin sakal membawa mereka diombang-ambingkan
dalam ketidakpastian. Dan itu membuat mereka takut. Tapi kemudian Yesus pada jam 3 dia datang. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air dan kemudian dia menjumpai para murid. Yang membuat saya tertarik adalah ekspresi Petrus yang dengan spontan waktu murid-muridnya takut dan berkata itu hantu, dan kemudian Tuhan tenang, aku Rabi Guru Yeshua HaMashiach. Spontan Petrus berkata, kalau memang engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Saudara kasih Tuhan, Yesus bilang datanglah. Petrus mulai turun dari perahu, saudara. Mungkin dia mulai meraba. Dia seorang nelayan, saudara. Tapi ada ketakutan dengan suasana di Danau Galilea itu. Tapi karena Yesus panggil dia mulai turun dari perahu. Dan waktu dia meresponi panggilan Tuhan, saya mau katakan ada mukjizat terjadi. Kakinya menginjakan air seperti menginjak di tanah. Dia mulai berjalan, saudara. Dia mulai berjalan. Sudah hampir dekat Tuhan Yesus. Dia mulai melihat gelombang. Dia mulai merasakan angin. Dikatakan Petrus mulai merasakan angin. Dan kemudian imannya mulai goyah, saudara. Saudara bisa bayangkan seorang Petrus nelayan. Dikatakan firman Tuhan, waktu dia mulai lihat situasi, maka kemudian dia tenggelam. Saya mau bilang, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diizinkan melihat situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat? Sama dengan Petrus, saudara. Dia menjadi goyah. Dia menjadi takut dan kemudian dia tenggelam, saudara. Saya nggak bisa bayangkan seorang Petrus yang hidupnya dari kecil di dekat Danau Galilea. Tuhan izinkan saya sudah 6 kali ke Israel, saudara. Setiap pagi, kalau kami sudah sampai di Danau Galilea, saya setiap jam 6, saya berenang di Danau Galilea. Saya coba saudara berjalan di atas air. Di Danau Galilea nggak bisa, saudara, nyemplung. Saya bilang, Tuhan, luar biasa peristiwa engkau berjalan di atas air. Petrus nelayan, saudara. Saya nggak habis pikir, dia tenggelam. Saya mau bilang begini, saudara. Ketika saudara melihat keadaan dan saudara semakin takut, saya mau bilang, saudara tidak akan menemukan Yesus. Tuhan ini baik-baik. Ketakutanmu akan membuat engkau tenggelam dengan semua yang ada dalam kehidupanmu, dalam pergumulan masalahmu. Tapi biarlah ketika engkau menghadapi pergumulan masalah, izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib. Katakan amin. Sudah kasih Tuhan. Petrus takut. Dia bisa berenang, tapi dia tenggelam. Karena dia tidak dikuasai ketakutannya, saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan, ketakutan engkau membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak percaya. Saya mau bilang, ketika engkau menghadapi pergumulan masalah, lihat Yesus. Lihat Yesus. Katakan amin. Amin. Baik. Bagaimana kita bisa berjalan di atas air? Yang berikut. Cepat saja. 5 kunci kita berjalan di atas kemustahilan. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Saya tadi bilang, belum sampai 24 jam mereka lupa dengan gurunya. Yang kedua, ingat Tuhan Yesus. Dia hebat membuat hal yang mustahil menjadi kenyataan. Yang ketiga, mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Jangan ke yang lain. Yang keempat, berani percaya dengan Tuhan Yesus. 5, melangkah dan mulai berjalan dalam kemustahilan. Saya mau bilang, ketika kita melakukan 5 hal ini, saudara akan lihat tangan Tuhan menyertai saudara.
dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya akan akhiri dengan satu video. Saya tahu persis saudara mungkin sudah pernah lihat video ini. Tapi biar video klip ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Dan bisa membuat satu peneguhan dalam mendengar firman Tuhan hari ini. Boleh? Silakan. Ya. Suaranya? Nggak bisa ya? Ya. Ya. Ini dia lahir tidak seperti kita. Bahkan waktu dia lahir, ibunya menolak untuk menggendong dia. Karena melihat kondisi fisik dari anaknya. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan bahkan pernah mungkin mengikuti seminar-seminar yang dilakukan oleh Nick. Seorang Nick, dia sudah merasakan dibully oleh teman-temannya. Dia hampir mengakhiri hidupnya. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat Nick. Nick sekarang menjadi seorang motivator dan hamba Tuhan, seorang pengkhotbah juga sudah. Baik, masih ada beberapa tayangan tapi sudah selesai. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau bilang buat Bapak Ibu yang duduk, yang sedang memuji menyembah Tuhan dan sedang beribadah. Saudara diberikan tubuh yang normal. Saya mau bilang, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau seorang Nick bisa bangkit dari keterpurukan, seorang Nick yang tidak punya organ tubuh yang sempurna seperti saudara dan saya, dia bisa melewati keterbatasannya dan bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi inspirator, memotivasi orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan. Saya mau bilang, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Apalagi saudara, saya mau bilang, ayo saudara, engkau harus bangkit, engkau harus percaya bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan Yesus adalah hidup dalam kemenangan. Hidup dalam berkemenangan. Katakan amin. Seorang ini saudara, saya lihat video klip ini saudara. Aduh, terlalu jauh. Masih terlalu jauh dengan apa yang ini alami. Saudara mungkin tidak seperti ini. Bahkan saudara lebih beruntung dari ini. Saya mau bilang, jangan hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadi orang Kristen yang luar biasa. Yang tahu persis Tuhannya adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Kita akan pujikan pujian yang tadi, yang sama. Main di D aja ya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mengatakan kami cinta Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terus tuntun hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita akan pujikan pujian. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang wanita, mari pujikan. Yang wanita katakan, ku mau cinta Yesus. Ingat baik-baik, wanita-wanita Tuhan. Tuhan setia dan Tuhan mengasihi wanita-wanitanya Tuhan Yesus. Apapun kejadian yang terjadi dalam hidupmu, Dia tetap ada bersama dengan kita. Sekarang yang pria katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Yang pria, mari dengan iman katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama-sama, ya Allah. Saya percaya saudara datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saudara. Mari sembah Dia. Uralabaya shandarabaya lalabaya 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 Uralabaya shandarabaya lalabaya 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 Uralabaya shandarabaya lalabaya lalabaya
Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap berdiri di tempat Bapak Ibu. Saya hanya minta Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan, persoalan, masalah, dan tekanan. Apapun itu, mungkin usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Kau tetap berdiri di tempat di mana engkau berdiri. Engkau hanya angkat tangan kananmu. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di hatimu. Amin. 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 Pujian ini bukan merupakan hanya pujian biasa, tapi kami mau katakan kami cinta Yesus, kami sayang Tuhan Yesus. Hari ini aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan dan peduli dengan air mata mereka Tuhan. Engkau tampung air mata mereka dalam kehidupan Tuhan. Engkau membela mereka Tuhan. Engkau bela mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bela mereka Tuhan. Engkau buat mukjizat, berikan mukjizat dalam pergumulan, persoalan, masalah yang mereka hadapi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa pergumulan bisnis usaha mereka. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan anak-anak. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau pulihkan. Engkau pulihkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan jalan. Berikan jalan. Berikan mereka pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa pergumulan masalah rumah tangga. Tuhan, Engkau buat mukjizat dalam rumah tangga mereka. Hadirkan Yesus Tuhan. Engkau hadir dalam rumah tangga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh melihat mukjizat. Melihat mukjizat dalam rumah tangga. Dalam keluarga mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang sakit dan ujung kepala satu hati. Aku berdoa mukjizat Allah terjadi. Mukjizat Allah terjadi. Mukjizat Allah terjadi. Kepala. Oh Tuhan berikan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Leher mereka. Di dalam nama Yesus. Semua mukjizat Allah terjadi. Jantung, paru-paru, pencernaan, lebar, ginjal. Dalam nama Yesus sembuh. Mukjizat Allah terjadi. Mukjizat Allah terjadi. Mukjizat Allah terjadi. Biru-biru Tuhan Yesus menyembuhkan. Biru-biru Tuhan Yesus menyembuhkan. Oh Rabba kata hipertensi, gula, diabetes. Aku berdoa sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mukjizat Allah terjadi. Oh Rabba kata bayar. Aku berdoa Tuhan bukan hanya di gereja. Mereka yang ibadah secara online, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Mukjizat Allah terjadi. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang di rumah-rumah mengalami mukjizat, mengalami mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Hari ini aku berdoa untuk gembala di tempat ini Pak Beni dan Ibu Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati pengembalaan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak mereka. Engkau Tuhan yang akan mengirim jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bukan hanya orang Indonesia yang mereka akan tuai, tapi orang-orang Amerika. Oh Tuhan,
orang-orang kulit putih, orang-orang black, orang-orang Hispanic. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mukjizat Allah terjadi. Gereja ini akan menuai, akan menuai kursi-kursi yang kosong, penuh dengan jiwa-jiwa baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kehadiran gereja yang digembalakan oleh hamba Pak Benny dan Ibu bukan hanya menuai untuk orang Indonesia, tapi orang-orang Amerika, semua suku, bangsa. Tuhan, Engkau akan izinkan gereja ini akan menuai Tuhan, akan menuai di era Pentakosta ketiga. Berkati semua hamba-hambamu pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapak, hambamu sudah berhenti berbicara, tapi aku percaya Engkau akan terus berbicara, Engkau terus akan berbicara. Dan terutama Tuhan, penuaian besar pasti dialami oleh gereja yang digembalakan oleh Pak Benny dan Ibu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, ada di gereja maupun di rumah-rumah. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Tengadahkan wajahmu ke Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, Amin. ketenangan, ketentraman. Dan berkat yang terbaik terindah dari Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Kasih dan kesetiaan dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati engkau dan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Dan dia akan berjalan bersama-sama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan